Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pengalaman tauhid yang asketik dan kritik ya. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri Dimas Wahyu Pratama. Hai Karyati. Saya Yowanti Lela Isnaini. Saya Kurnia Anggraini. Saya Novia Pradita Lestari. Pembacaan Subpembahasan 1. Asumsi dan ekspresi pengamalan tauhid asketik 2. Dampak pengamalan tauhid asketik pada kehidupan sosial 3. Kritik atas asketisme dan eskapisme beragama. Selanjutnya kami akan masuk ke materi yang akan dibawakan oleh Yowanti Laila Isnaini. Kepada Yowanti Laila Isnaini, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, di sini sebelum masuk materi, saya ingin menjelaskan tentang asketik. Asketik merupakan dasar Islamic spiritualist, yakni keteraturan, kealpaan dosa besar dan kecil, kesabaran dan kesalehan, mencintai dan mengingat Tuhan dimanapun keberadaannya. Dilanjutkan oleh Saudara Eka. Saya akan menjelaskan tentang asketisme dalam agama, yaitu mendisiplinkan diri sendiri dan berpantang dalam bentuk dan pada taraf tertentu, merupakan bagian dari praktik keagamaan dalam banyak agama dan tradisi kerohanian. Gaya hidup asketis secara khusus dikaitkan dengan para biarawan, biarawati, dan fakir dalam agama-agama Abrahamit, serta para biku, muni, sannyasi, dan yogi dalam agama-agama India. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novia Pradita Lestari. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai ekapisme, yaitu ekapisme adalah sikap hidup yang bertujuan untuk menghindarkan diri dari segala kesulitan, terutama dalam menghadapi masalah yang seharusnya diselesaikan secara wajar. Ekapisme juga berarti cara memusatkan perhatian pada hal-hal yang menyenangkan dan bertentangan dengan realitas keras dari kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian tauhid. Tauhid manusia adalah produk budaya, menghasilkan ragam tindakan dan hasil karya budaya. Menurut Ismail Al-Faruqi dan Rois Lamnia Al-Faruqi, tauhid adalah pandangan dunia, yaitu pandangan umum tentang realitas, kebenaran, dunia, ruang dan waktu, serta sejarah manusia. Sebagai worldview, maka tauhid merupakan inti budaya. Tauhid menjadi sistem gagasan dan membentuk etos. Sebagai inti budaya, tauhid memiliki dua segi, yaitu metodologis dan isi. Next. Dimensi metodologis tauhid meliputi 3 prinsip. Yang pertama, kesatuan, bahwa peradaban harus terdiri dari satu kesatuan yang berkelindan, tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, rasionalisme, bahwa dalam pandangan dunia itu menolak semua hal yang tidak terkait dengan realitas, menafikan hal-hal yang saling bertentangan. Dan yang ketiga, toleransi, bahwa pandangan dunia tauhid menerima terhadap yang real atau tampak sampai kepalsuannya tersingkap. Next. Kurnia. Asumsi dan ekspresi pengalaman tauhid asketik. Banyak intelektual maupun cendekiawan muslim memperbincangkan Islam sebagai peradaban. Namun bagi Al-Faruqi tetap saja perbincangan tersebut dilihat sebagai sebuah peradaban historik, bukan sebagai peradaban kontemporer atau masa kini, namun peradaban masa depan. Maka dalam hal ini Ismail Raji Al-Faruqi mencoba mengusung prinsip tauhid sebagai al-din yang mengikat identitas muslim dalam
Maaf Kurnia, itu di unmute. Ada 2 perangkat. Kedengeran gak sih suara gua? Cek, kedengeran nggak? Kedengaran. Udah, Ulang lagi. Apa lanjut? Lanjut aja. Ntar diituin, dieditin. Ah, Lanjut Yaudah. aja. Tauhid merupakan identitas yang melekat pada personal muslim yang dengannya peradaban Islam berkembang ke penjuru dunia. Dengan tauhid, semua unsur-unsur secara bersamaan membentuk kesatuan integral dan organis yang akan membentuk sebuah peradaban. Tauhidlah yang membentuk, mengikat, mencetak semua unsur dalam diri muslim, saling mendukung satu sama lain tanpa harus mengubah sifat-sifat sesuatu, namun memberikan ciri baru sebagai bagian dari peradaban. Ketika konsep tentang tauhid sudah dipahami dengan baik, maka akan timbul perubahan. 2. Tujuan keterkaitan tauhid dan kepatuhan hamba terhadap Tuhannya. Yang pertama, pengakuan akan Tuhan sebagai satu-satunya pencipta alam semesta dan penyamaan semua manusia sebagai makhluk Tuhan yang dibekali sifat-sifat kemakhlukan manusiawi yang sama dengan status kosmik yang sama pula, bahwa tidak membutuhkan juru selamat selain Tuhan. Sang makhluk bisa dengan leluasa mengukir prestasinya secara langsung di depan Tuhan, bukan menganggap dirinya selalu ternoda dalam dosa dan selalu dalam kesesatan layaknya nestapa yang dialami penganut agama Kristen atau agama lainnya. Dalam praktik, manusia tunduk pada kewajiban sebagai makhluk dengan mengabdi kepada Sang Ilahi dan atau haliknya. Ketiga, makna tersebut memberikan penegasan kepada muslim tentang praktik ibadah yang dilakukan semata-mata untuk mengabdi kepada Sang Halik, karena dia sadar bahwa penghambaan kepada Tuhan akan dibalas dengan ganjaran pahala. Next. Dampak pengalaman tauhid asketik pada kehidupan sosial. Kebanyakan orang terkadang bertukar penggunaan kata estetis dengan asketis. Asketis berbeda dengan estetis. Estetis tertarik pada keindahan, sedangkan asketis menghindari dari kesenangan. Asketisme merupakan motivasi pembentuk perubahan sikap dari ignorance menuju salvation atau keselamatan. Kehidupan manusia selalu menimbulkan titik jenuh akibat pencarian euforia. Kehidupan berakhir pada titik krusial, yaitu terjatuh dalam dekadensi moral, maksiat, korupsi, dan lain-lain. Perkembangan global telah menempatkan manusia pada puncak kebahagiaan materi sebagai ungkapan Max Weber. Manusia modern menginginkan the orgy of materialism. Evolusi fasilitas modern telah mendorong pertumbuhan konsumtif manusia meningkat yang ditandai peningkatan sampah di tengah masyarakat. Next. Namun, di sisi lain hanya agama Islam yang menekankan bahwa asketisme memiliki efek bagi masa depan setelah kematian atau immortalitas. Sementara agama lain tidak menyatakan secara jelas, cenderung mengelaborasikan asketisme sebanding dengan ultimate etik atau etika tertinggi atau ultimate ethos atau motivasi kerja tertinggi. Asketisme lebih kuat mendorong internalisasi individu terhadap pengembangan ultimate value atau nilai tertinggi, menjadikan nilai asketisme sangat abstrak tanpa konkretisasinya, lebih bersifat teoritis ketimbang praktis di era global dan modern.
Asketisme dalam perkembangan Islam dihiasi oleh tindakan rasional sufi baik terkesan sebagai sufi order atau bawaan konsep interpolasi dari privasi sufistik, hingga jadilah konsep tersebut sebagai kekuatan tanpa daya pengaruh terhadap pergumulan sosial keagamaan. Akibat konsep tersebut terindikasi antara keyakinan, doktrin, ataupun way of life saja. Asketisme Islam diimplementasikan dalam sikap zuhud, tidak terpatron pada semua insan muslim yang ingin mengabadikannya dalam kehidupan, tetapi mencari jalan tengah mengadopsi sebagian tindakan. Zuhud dengan mengkolaborasi dengan ajakan manifestasi dunia dalam merubah paradigma dari konsumtif ke kontributif terhadap mobilisasi sosial. Kritik atas eskapisme dan eskapisme beragama. Eskapisme untuk kebanyakan orang yang berupa penghindaran kesenangan nafsu, mengancam orang-orang yang kembali kepada kesenangan nafsu yang telah dipisahkannya, dan membuang pencarian sesuatu yang nisbi, mencabut diri sendiri dari nafsu yang berlebihan, menghalangi segala dorongan nafsu, mengabaikan segala sesuatu yang tidak menarik perhatian bagi jiwanya. Tetapi, hal-hal tersebut belum sempurna untuk menuju jalan yang dipilihnya. Karena itu, tetaplah dipandang sebagai sangat penting keterlibatan terhadap selaku sesuatu di dunia ini, yakni untuk upaya pengosongan diri dari pengguna hal tersebut. Al-Junaid Al-Baghdadi memberikan kritiknya terhadap paham fana, baka, dan sifat dengan berkata, Abu Yazid sekalipun agung kondisinya dan tinggi syaratnya, tidaklah keluar dari kondisi permulaannya, dan darinya belum pernah aku mendengar sepatah kata pun yang menunjukkan pada kesempurnaan dan akhir. Dari perkataan Al-Junaid Al-Baghdadi ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Abu Yazid dalam pandangan Al-Junaid termasuk sufi yang tidak bisa mengendalikan diri, serta orang yang tunduk pada intuisi. Namun, di sisi lain, At-Tahazi mengutip pendapat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa terhadap apa yang diucapkan seorang sufi tidak dapat dijatuhkan hukum kecuali terhadap apa yang diucapkannya dalam keadaan sadar. Sementara yang diucapkannya dalam keadaan tidak sadar diri tidak bisa dijatuhkan hukum. Ibnu Taimiyah memberikan komentar berbeda. Menurutnya, kefanaan al-Buthami tersebut adalah terbatas. Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah berkata, sebagian sufi yang dalam kondisi ansyik atau mabuk kepayang ada yang terkenal. Terkadang dalam keadaan itu dia berkata, Maha suci aku, atau di dalam jubah ini tidak ada apapun melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ian, presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.